Terima kasih, Dek. Adek, ayo bangun. Kenapa, Dek? Kenapa? Makasih ya Om udah bantuin aku. Ya, Adek mau kemana? Mau cari Papa. Cari Papa. Mau anter sama Om? Om tahu Papa kamu ada di mana? Beneran Om. Bener. Om kenal Papa Aldi. Kenal atuh. Yuk, Om anter ke Papa kamu. Ayo. Papa kamu ada di sana. Yuk. Itu mobil Papa kamu ada di sana tuh. Yuk. Bohong. Enggak, Om enggak bohong. Om bohong. Mau kemana? Hah? Lepasin. Diam. Lepasin. Diam enggak? Aku temuin kali kamu nanti. Gak mau. Diam. Aldi! Diam enggak? Diam. Aldi! Lepasin! Lepasin! Jangan ikut campur. Ini ponakanku, lepasin! Lepasin. Tunggu. Lepas! Tunggu. Lepasin aku! Serahin anak itu. Gak bakal! Ih! Tolong! Barangkali Alina ajak Aldi ke restoran favorit kita. Aldi, Papa kangen sekali sama Aldi. Lepas. Diam. Jangan berisik. Jangan! Gak bakal! Gak bakal ada yang nolong kamu. Tolong! 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 Aldi. Polisi, Bang! Bang! Polisi! Kabur, Bang! Ada polisi, Bang! Kabur! Mau kemana lu? Kabur! Papa. Aldi, Papa. Aldi takut. Aldi. Udah ya, nggak apa-apa. Papa sekarang ada di sini. Jadi Aldi nggak usah takut. Ya, Papa kan selalu berusaha untuk lindungin Aldi. Ya. Tadi Aldi sempat jatuh. Kita harus obatin dulu lukanya Aldi ya. Kita obatin lukanya Aldi dulu ya. Yuk. Ya, Nak. Sabar ya, Nak. Yuk. Jujur. Dah. Udah nggak sakit sayang. Udah jangan nangis lagi ya. Adek, sudah ya, Adek jangan nangis lagi. Kan Adek udah diobatin sama mama dan papanya. Senang aku lihat keluarga yang kompak seperti ini. Semoga rukun dan akur selalu ya. Ini bukan suami saya, Bu. Oh, maaf kalau begitu ya. Habis kalian serasi banget.
Udah ya? Sakit kan? Udah nggak Nggak sakit sakit kan? ya? Anak papa Pinter. pintar. Jagoan. Aldi, kamu kesini sama siapa? Kok bisa diculik sama pengemis tadi? Sama mama, Tante. Aldi, kamu di mana sih? Bikin mama khawatir deh. Kejora. Sini ya. Kamu mau minum apa, Nak? Mau minum apa? Aldi, Alina? Kak Alina? Alina? sini kamu. Alina, tolong kamu jangan kasar-kasar sama Aldi. Biarin aja. Aldi tuh anak aku. Aku bisa lakuin apa aja yang aku mau. Lagian kenapa sih Aldi bisa sama kamu? Hah? Kak, tenang dulu, Kak. Aku tadi nggak sengaja ketemu sama Aldi. Aldi yang diculik sama pengemis, Kak. Untung Adit datang untuk bantuin kita. Aku nggak percaya sama pembohong kayak kalian. Alina, apa yang dikatakan Kejora itu benar. Aku tuh nggak percaya sama pembohong kayak kalian. Bilang aja kalau kalian tuh buntutin kita. Kamu mau ngambil Aldi kan dari aku? Alina, aku memang kangen sama Aldi. Misalnya tadi Aldi kenapa-napa gimana? Kamu tanggung jawab? Enggak kan? Untungnya Aldi baik-baik aja. Udah. Adit, Kak Alina, jangan berantem di sini, malu. Pelakor. Mau apa lagi sih kamu? Hah? Udah belum puas kamu hancur di rumah tangga aku. Kamu rebut Aldi juga dari aku. Kak, aku nggak mau rebut siapa-siapa. Aku kasihan sama Aldi. Kakak nggak kasihan sama Aldi, Kak. Kalau kalian berdua pisah, gimana nasibnya Aldi? Aldi sayang sama kalian, Kak. Kamu tuh nggak usah sosok nasihatin aku ya. Asal kamu tahu minggu depan aku sama Adit udah cerai. Jadi kamu bisa dapetin Adit, kalian bisa bersatu. Selamat ya, kamu bisa dapetin bekas aku. Dan kamu jangan harap kamu bisa ketemu sama Aldi. Papa. Sekarang aku tahu bagaimana perasaan kamu saat anak kamu meninggal. Apa aja yang dipisahkan sama Aldi, aku merasakan sakit yang begitu perih. Walaupun Aldi itu bukan anak. Cukup, Dit. Itu bukan urusan kamu. Nampaknya Pak Agung lagi tidak fit ya. Kalau Bapak mau istirahat silakan loh Pak. Nggak apa-apa, kita tunda aja meetingnya. Enggak. Saya nggak apa-apa. Saya mungkin ya sedikit pusing. Tapi saya nggak mau meeting ini ditunda karena ada hal mendesak urusan perusahaan ini karena Anda sebagai pemilik sebagian saham. Saya harus beritahu. Memangnya ada apa ya Pak? Begini, sebelumnya saya minta maaf. Saya jadi nggak enak juga sama Anda karena Anda baru saja membeli saham sebesar 40%. Saya khawatir Anda kecewa. Karena bukannya perusahaan ini memberikan keuntungan, malah memberikan kerugian. Karena terus terang, perusahaan ini sedang mengalami defisit keuangan yang bertubi-tubi. Tapi saya janji, saya akan bekerja dengan keras untuk mengembalikan kejayaan perusahaan ini. Gak apa-apa Pak Agung, saya bisa paham. Tapi saya pengen banget untuk terlibat dalam mengatasi permasalahan yang ada di perusahaan ini. Ya kalau diizinkan, saya mau untuk terlibat dalam kegiatan semua yang ada di kantor ini. Tapi kan sudah ada Alina. Ya, memang betul ada Alina. Tapi seperti yang kita ketahui, kondisi psikis dari Alina kan sedang bermasalah. Apalagi sejak dia ribut dengan suaminya. Jadi menurut saya, saat ini dia sedang sibuk mengurusi perceraiannya. Dan secara logika, dia tidak akan konsentrasi dalam mengurusi pekerjaannya. Terlalu banyak rahasia perusahaan yang nggak boleh bocor ke orang lain. Biar gimana pun, Robi kan orang baru. Bapak tenang aja. Perusahaan ini toh juga perusahaan saya. Tentunya saya tidak ingin perusahaan ini ada kenapa-napa.
saya akan juga maksimal membangkitkan kejayaan perusahaan ini. Jadi banyak banget kejadian yang udah kita laluin kemarin-kemarin. Sejak saat itu saya merasa kalau keluarga Pak Agung itu seperti keluarga saya sendiri, Pak. Jangankan tenaga, nyawa saya sendiri, saya siap untuk saya korbankan, Pak. Iya juga sih. Kalau dia punya niat jahat, nggak mungkin dia mau nyelamatin aku kemarin. Karena itu bahaya banget. Sepertinya Robi bisa dipercaya. Apalagi yang harus ditunggu? Saya akan umumkan kepada para staf. Anda di sini aja dulu. Nanti saya suruh sekretaris untuk panggil Anda ke ruang meeting, ya? Ini belum seberapa, Agung. Saya akan bikin kamu lebih hancur lagi. Dasar bodoh. Akhirnya kamu masuk jebakan saya, Agung Subrata. Jadi per hari ini, Pak Robi bukan saja partner atau pemilik saham dari perusahaan ini, tapi beliau akan in charge langsung di perusahaan ini. Dia akan bantu untuk memajukan perusahaan ini. Jadi saya mohon sama kalian semua, support, beri bantuan yang diperlukan oleh Pak Robi. Jelas? Baik, Pak. Nah, Indah, dibagikan. Apa yang akan dibagikan oleh sekretaris saya, itu adalah berkas-berkas dari klien yang potensial, yang pernah bekerja sama dengan kita. Termasuk profil, kelebihan maupun kekurangan mereka. Jadi tolong dipelajari secara cepat. Saya nggak mau perusahaan ini mengalami defisit keuangan yang berlarut-larut. Lalu copy berkas-berkas itu satu persatu berikan kepada Pak Robi supaya bisa dipelajari dan ditangani secara langsung. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Saya akan hancurkan perusahaan ini dari dalam. Sebentar lagi, Agung Subrata. Raka! Ada apa ini? Pagi-pagi datang kok udah marah? Sampai di mana progres balas dendam kamu ke Agung lewat Kejora, ha? Kenapa sampai sekarang nggak ada pergerakan? Apa karena kamu kebawa perasaan? Apa karena kamu cinta sama Kejora, ha? Enggak. Aku sama Kejora cuma sahabatan aja kok. Kamu jangan bohongin Papa. Memangnya kamu pikir Papa anak kecil? Papa tahu kamu cinta sama Kejora. Makanya kamu jadi lemah, Raka. Kamu lebih memilih melihat mama kamu tersiksa dibanding kamu balaskan dendamnya ke Agung lewat Kejora. Kamu lebih milih nyakitin mama kamu, ya? Pak, aku akan balas dendam ke Agung tanpa melibatkan Kejora. Dan aku minta Papa jangan melibatkan Kejora sedikit pun dalam masalah ini, Pak. Kejora nggak salah, tapi orang tuanya yang salah. Papa ngerti dong. Papa ngerti. Lalu kapan kamu mau bergerak, hah? Papa tunggu aja saatnya. Saat yang tepat, aku balas dendam ke Pak Agung. Alah, kelamaan, Raka. Makin lama kamu makin lemah. Dengar ya, kalau kamu nggak bergerak juga, Papa sendiri akan balas dendam ke Agung lewat Kejora. Enggak. Aku minta jangan ya. Kalau Papa macam-macam sama Kejora, aku akan melawan Papa. Aku harus jaga Kejora dari Papa. Kalau memang mau balas dendam, itu hanya ke Pak Agung, jangan ke Kejora. Tapi gimana ya caranya supaya aku bisa menjaga Kejora setiap saat?
Kejora harus jadi pacar aku. Tumben kamu bikin kue. Buat siapa? Bu, ini aku bikin kue ulang tahun buat Raka. Dia hari ini ulang tahun, Bu. Tapi dia nggak pernah ingat, Bu, sama ulang tahunnya. Dari tahun ke tahun, nggak pernah ingat, Bu. Ya, mungkin dia sibuk sama ibunya. Ngurusin ibunya kan yang lagi sakit. Jora, ibu tuh kasihan banget sama Raka. Dia tuh anak baik loh. Tapi dari dia kecil tuh, dia udah dikasih cobaan sama Allah tuh berat banget ya. Pertama, adiknya meninggal. Kedua, papanya meninggalkan mereka. Dan karena kedua hal itulah, mamanya Raka jadi depresi berat. Tapi alhamdulillah sih, mamanya udah sembuh ya. Iya, Bu. Semoga Allah buka jalan juga ya untuk Raka. Mamanya sekarang sembuh, bisa di rumah, bisa ketemu lagi sama Raka. Dan Raka nggak berantem lagi sama papahnya. Iya, Jora. Amin. Yaudah sini, mau ibu bantuin nggak bikin kuenya? Boleh, Bu.